Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat, Alhamdulillah, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih ya sudah mau bergabung pada sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih, Ibu sangat mengapresiasi kehadiran dari kalian semua, gitu ya. Sebelumnya, ini kalian sudah kenal Ibu belum? Hanya tahu saja sih Bu, kalau mengenal secara langsung belum pernah. Oh, belum pernah. Yang lain gimana? Sama. Sama. Jadi Ibu izin perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama Ibu Lingga Sastra Wijaya, biasa dipanggil Bu Lingga seperti itu. Baik, silahkan kalian bisa memperkenalkan nama, terus jurusan kalian dan juga hobi kalian masing-masing ya. Nanti silahkan dari kalian menanggapi satu sama lain supaya lebih enak, oke? Dari siapa dulu nih? Saya boleh Bu. Boleh? Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Karolina Ayu. Saya dari jurusan PGSD. Lalu hobi yang saya minati akhir-akhir ini tuh saya suka berenang dan juga saya tuh juga suka menonton film. Oh, suka berenang ya, Mbak? Gimana yang lain ada yang Iya, kayaknya ada yang sama nggak sama kayak Mbak Carolina? Wah, seru dong kalau Saya suka suka berenang. nonton film. Hmm, nah, film ya, film terus berenang juga Iya. ya. Yang lain siapa lagi? Sukanya nonton genre apa, Kak Lina? ini sih saya tuh campur sih sebenarnya, tapi tuh yang paling suka tuh ada yang kayak thriller gitu atau enggak yang action, jadi yang tembak-tembakan gitu terus bunuh-bunuhan suka saya. Action. Bagus. Iya, Ibu juga suka film action sih, karena menantang ya. iya, Oke, seru. gimana? Yang lain bagaimana? Ada yang mau kenalan dulu? Siapa lagi? Mungkin Mbak Saya. Jessica, silakan. Oh, Mbak Anis, oke. Oh baik, perkenalkan saya Anis Yuda Fatima, bisa dipanggil Anis. Saya dari jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Hobinya apa Mbak Anis? Ya. Hobi saya bernyanyi dan scroll TikTok. Bernyanyi dan scroll TikTok. Ih, Mbak Anis punya suara yang bagus ya. Ih, Oh, keren-keren. enggak juga sih, Oh, cuma apa nyanyi Coba-coba suka-suka. Mbak Ani, coba. coba-coba Mbak Ani nyanyi. Nggak mau, saya malu. Lalu nih, nggak apa-apa. Oh, Bisa dilatih. Gimana? Yang lain apa juga suka scroll TikTok? Ini pasti semua orang pasti suka scroll TikTok ya. iya, Karena seru ya. betul Bu. Iya, Iya, seru. menghibur juga. Punya konten-konten menarik ya. Yang lain, silakan. Ada yang mau perkenalan lagi? Siapa lagi? Saya, Soalnya, duh, Dulu nih, Mas Rudi atau masa duluan Mbak, diem boleh. aja. Oke. Saya. Ya. Oh, perkenalkan teman-teman, nama saya Rudi Samudra. Biasa dipanggil Rudi. Saya dari jurusan eh PLS, Bu. Oh, PLS. Hobinya apa Mas Rudi? Iya. Hobi saya otomotif, Bu. Oh, otomotif. Keren-keren. Iya, otomotif. Walaupun jurusannya pendidikan, tapi saya suka berbau mesin. Tapi emang maunya di PLS gitu ya jurusannya? Iya, Bu. Keren ya. Ada di samping Iya, selisih ada masuk jurusan PLS tapi hobinya otomotif kayak gitu. otomotif. Dulu sekolah di mana Mas Rudi? SMK. SMA, Bu. Oh, SMA. Dari dulu Mm-mm. suka gitu hobinya. Iya, dari dulu sih, Bu. Dari SMP sih senang otomotif, tapi saya nggak pengen sekolah SMK dulu, pengennya SMA. Kenapa milih gitu?
nggak Pengen apa-apa, masuk. kayak nggak, Oh. ya pengennya SMA aja, kayak dunia otomotif tuh di luar dari mata pelajaran lah Oh, kayaknya. gitu. Oke, oke. Terima kasih, Mas Rudi. Siapa lagi? Mbak Jessica mungkin? Ya, perkenalkan, aku Jessica, aku dari Administrasi Pendidikan. Mm-mm. Hobiku nonton, nyanyi, Mau nyanyi. Wah, menari. keren. Menari? Oh, Mbak Jessica suka Iya, dance. iya suka. Ikut itu nggak yang organisasi apa? Apa sih UKM di kampus? Oh, iya ikut, ikut yang di fakultas itu kan ada Opium itu, ikut, Mm-mm. ikut di situ. Oh, keren, keren. Sama yang di Imakris, yang apa namanya, mahasiswa Kristen, UM. Itu juga bagian menari juga. Iya, Ih, keren ya Mbak Jessica. Oke, terima kasih ya Mbak Jessica. Yang terakhir siapa nih? Mbak Lintang ya? Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan saya Linta Aulia, bisa dipanggil Lintang. Saya juga dari jurusan Administrasi Pendidikan, tapi tidak pernah bertemu Jessica. Sama ya jurusannya ya. Tapi belum kenal Iya, ya emang ya. iya belum sepertinya. Nanti bisa kenalan ya Nggak pernah. dari konseling ini. Terus hobinya apa Mbak Lintang? Hobinya berenang, Berenang. ya Sama berenang. kayak Mbak Carolina ya. Keren-keren. Oke. Terima kasih ya semuanya sudah memperkenalkan terlebih dahulu dan juga menyebutkan hobi satu sama lain. Ini kalian pada asal mana nih? Luar kota apa ada yang Malang? Luar Oh, kota, Bu. saya luar sih, Bu, nah. kebetulan. Yang Malang siapa? Ada nggak? Saya, Mbak Jessica, asal mana Mbak? Di mana? Daerah mana? saya di daerah Suhat. Oh, Suhat. Ih, hampir deket dengan rumah saya sih, Mbak. Kalau saya di Oh, Tasikmadu, tahu nggak? tahu, tahu, tahu. Ya, itu saya daerah situ. Yang lain nggak asal mana lagi? Luar kotanya mana nih? Saya Kediri, Bu. Kediri. Oh, Kediri. Ada lagi? Kalau saya ini IKN, Bu. IKN. Box. Mm-mm. Oke, jauh ya, Mas ya. Dan Iya, Bu. Ke sini udah Lumayan. ke Malang ini emang mau ke Malang sini kuliahnya. Iya, Bu. Hmm, Niat memang kuliah di Malang. keren ya. Itu Mbak Carolina dari mana? saya deket sih, Bu, sebenarnya dari Malang. Saya dari Blitar, jadi nggak terlalu jauh, nggak sejauh yang IKN tadi, Bu. Blitar ya. Emang cuma berapa menit apa berapa jam kalau dari Malang? Kalau menit enggak ya, Bu. Jam. Mungkin kalau cepet itu paling cepet 1,5 jam itu udah nyampe rumah saya. Blitar. Oke, oke. Makam pahlawan. Oke. Kalau Mbak Anis. Oh, Saya Iya. saya sama kayak Intan tadi. Oh, sama Blitar. Saya dari Kediri. Iya, Oh, Kediri, Kediri. Oh, di Kediri. Blitar, maaf, maaf. Ya, Kediri. Tapi kenal sama Mbak Lintang. Iya. eh Kurang kenal, rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Oke. Oh, nggak apa. Ini bisa kenalan ya sama, satu sama lain ya. Oke. Iya. Oke, semuanya terima kasih ya sudah mau memperkenalkan diri. Habis itu terima kasih juga sudah mau bergabung pada sesi kelompok ini ya. Nah, tujuan kita di sini kita akan membicarakan permasalahan. Mungkin kalian ingin cerita-cerita gitu ya. Kita akan menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama seperti itu. Nah, pelaksanaannya ini kita nanti dilakukan selama berapa menit nih? Apakah nanti ada kegiatan? Hmm, Nggak sih, Bu.
Nggak ada ini. Tidak sih Bu, kalau saya santai-santai saja hari Nah, ya, ini. mungkin ini juga hari Minggu kan, pada santai semua ya hari ini ya. Iya, Iya, insya Hehe, Allah. nah, jadi pada hari ini mungkin kita akan melaksanakan sekitar 45 menitan. Apakah bisa apa? Sepakati? Bisa. bisa Bu, bisa. Sepakat ya. Oke. Nah, jadi pada sesi konseling kelompok hari ini kalian tidak usah takut ya untuk bercerita karena di sini ada kerahasiaan ya. Di sini Ibu akan menjamin kerahasiaan dari kalian semuanya seperti itu dan kalian juga harus terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin Bisa Bu. kali ini kita akan melakukan sesinya dengan secara daring ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita mungkin bisa secara bertatap muka ya, kayak gitu. Nah, kita mau menyepakati aturan ya. Yang pertama, kalian itu harus menjaga rahasia satu sama lain. Yang kedua, kita juga kalian juga harus terbuka dan harus aktif dalam sesi konseling kelompok hari ini ya. Lalu apalagi kesepakatannya? Hmm, Kalau kalau mau bertanya silahkan eh bilang dulu ya kayak saya mau bertanya jangan langsung menyela pembicaraan dari teman-teman. Bisa dipahami semuanya? bisa. Bisa Bu. Oke, bisa ya. Jadi sebelum ke tahap berikutnya, Ibu harap kalian harus aktif ya dalam selama sesi konseling kelompok ini sampai akhir. Nah, jadi nanti kalian ini silakan bercerita setiap setiap anggota kalian itu menceritakan permasalahannya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan menentukan masalah siapa dulu yang akan dibahas pada sesi konseling kelompok hari ini. Seperti itu ya. Ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Hmm, Eh, saya rasa cukup Bu, belum Ya, ada cukup ya. yang Oke. ditanyakan lagi. Apa sudah siap mau melakukan sesi konseling kelompok hari ini? Siap Bu. Siap semuanya ya. Ibu harap kalian aktif ya dalam kegiatan Siap. kita hari ini. Oke, silahkan bisa ceritakan mungkin yang ada hal yang mengganggu dari dalam diri kalian. Siapa dulu? Saya Bu. Beda, Mbak Carolina. Silahkan. Boleh cerita. Oke. Jadi begini di akhir-akhir ini saya tuh apa ya Bu, kayak ngerasa gitu loh Bu, kalau saya tuh dapat tuntutan lebih gitu dari orang-orang di sekitar saya, terutama itu orang tua saya, karena mungkin karena saya itu kuliah juga ya Bu, dan jadi menurut saya setelah kuliah ini kan nantinya kan harus bekerja, dan bekerja itu kan modalnya pasti kayak nilainya tuh harus bagus, terus penampilannya tuh juga harus baik juga. Jadi akhir-akhir ini saya tuh lumayan terbebani gitu loh Bu, karena tuntutan itu, dan itu cukup membuat saya tuh stres, terus saya tuh jadi banyak pikiran, terus dari situ juga kan otomatis kayak kegiatan saya itu tuh jadi terhambat, saya jadi nggak bisa produktif, jadi tuntutan-tuntutan kayak gitu tuh ngebuat saya tuh lumayan apa ya Bu, terbebani gitu loh Bu, untuk diri saya gitu. Baik. Mungkin itu saja sih Bu. Karena merasa itu ya tuntutan dari orang tuanya terkait perkuliahannya mungkin. Iya betul Terkait Bu. kegiatannya Mbak karena sampai terbebani dan mungkin merasa stres ya Mbak ya. Eh, Iya Gimana betul. tanggapan yang lain? Apa mau menanggapi permasalahan dari Mbak Carolina? Siapa yang mau menanggapi? Oke, jadi Mbak Carolina ini memang merasa terbebani itu semenjak awal kuliah ini. Iya, kalau sebenarnya tuh mungkin kalau kalau dari awal-awal tuh nggak terlalu kerasa ya Bu, karena kan ya masih awal-awal. Cuma karena ini kayak udah mendekati kayak semester waktunya sempro, terus banyak-banyak praktek, jadinya kan kayak mau lulus gitu. Nah itu saya tuh lumayan terasa gitu tuntutannya, kayak semester ini sama semester depan atau semester selanjutnya harus bagus ya IPK-nya. Terus ya di orang tua saya nggak mau tahu gimana saya ngerjainnya, atau saya
apa ngejalaninnya, tapi yang penting hasilnya harus bagus nanti waktu Hmm. IPK-nya diumumin gitu. Baik, Mbak Karolina ini merasa terbebani pas akhir-akhir ini juga ya, karena habis ini juga mau sempro mungkin ya Mbak Karolina, tuntutan untuk mendapatkan Ya, nilai yang gitu. bagus ya. Gimana tanggapan yang lain? Apa mungkin bertanya kepada Mbak Karolina atau memberikan tanggapan? Siapa yang mau? Mungkin Mbak Lintang? Eh, mau bertanya ya ke Carolina. Eh, itu kan bisa dibilang selalu eh, selalu terjadi di setiap akhir semester gitu nggak? Iya, betul. Nah, terus Akhir-akhir eh, ini sih, Mbak. oh, terus waktu waktu apa ya waktu Mbak Carolina ini berhasil mencapai keinginannya orang tua Mbak Carolina ini diapresiasi gitu atau enggak kok sehingga sampai sekarang Mbak Carolina tetap merasa tertekan gitu. Sebenarnya sih, alhamdulillahnya itu semester kemarin tuh meningkat IPK saya, tapi kayak mungkin orang tua saya tuh juga nggak belum puas gitu loh, karena kan em, saya kan juga cerita ke IPK teman-teman saya tuh juga ada yang lebih bagus dari saya, ya mungkin orang tua saya mikirnya tuh saya harus lebih juga dari teman-teman saya biar saya tuh terlihat unggul gitu. Jadi nasihatnya itu kayak gitu. Jadi sekalipun saya menurut saya ya nilai IPK saya itu udah bagus, tapi ya tetap aja gitu. Tuntutan itu masih ada kayak gitu. Baik Mbak Carolina, terima kasih ya udah mau bercerita. Terus siapa lagi nih yang mau bercerita? Siapa? Saya. Oke, Mbak Anis. Oke. Jadi kurang lebih permasalahan saya itu hampir mirip sama Mbak Karolina tadi, tapi saya tuh lebih ke overthinking dari diri saya sendiri gitu. Nah, sekarang kan saya semester 5 dan sekarang tuh udah mau mendekati UAS. Nah, biasanya kalau mendekati UAS tuh kayak banyak tugas akhir gitu kan, banyak project gitu. Nah, terus saya overthinkingnya itu ada satu matkul yang menurut saya itu cukup susah dan nanti tuh tugas akhirnya tuh harus praktek sama apa ya kayak klien asli gitu loh. Nah, saya tuh overthinkingnya saya takut pas praktek itu kan itu harus praktek di depan dosen. Nah, saya tuh takut nanti tuh kayak nggak bisa, takut juga nilai saya jelek gitu-gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti Mbak Anis ini terganggu karena overthinkingnya ya, yang merasa Mbak Anis Iya, mungkin tidak cukup baik dibandingkan teman-teman seperti itu ya. iya. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Anis sudah mau bercerita. Yang lain, silakan. Siapa yang mau cerita Saya lagi? Oke, Mbak Lintang, boleh? kan jadi gini, saya tuh kayak apa ya, kayak overthinking iya, kayak cemas iya gitu loh. Soalnya di jurusan saya ini kan kalau di AP itu kayak cepet-cepet gitu kan anak-anaknya sempurnya cepet terus kayak kalau ngelihat cutting itu semester 7 udah sidang gitu kayak saya nih jadi overthinking kayak saya bisa nggak ya secepat itu kayak mereka gitu kayak teman-temannya saya kan udah sempro semua terus saya belum gitu. Baik Mbak Lintang merasa itu ya overthinking cemas juga ya karena teman-teman yang lain udah pada sempro seperti itu ya Mbak Lintang ya. Ibu juga pernah sih berada di posisi Mbak Lintang ya. Oke, siapa lagi yang mau bercerita? Saya mungkin Oke, Mas Rudi, silakan. kalau saya nih Bu, eh, kan akhir-akhir ini kan udah mepet nih sama apa jadwal susnya ya Mm-mm. untuk pertemuan 15 nanti kan. Nah, saya ini khawatir sama sus saya ini takutnya pengerjaannya selama ini nggak perfect gitu loh, Bu. Hmm, Jadi Gitu. khawatir pekerjaan susnya ya, skripsinya, proposal Mm-mm. skripsinya takut gak perfect itu ya.
Iya, Ini emang Mas Rudi udah eh, merasakan akhir-akhir ini. iya sih dari awal ngerjain tuh agak takut-takut gitu sih sebenarnya. Ini betul enggak sih? Ini betul enggak sih? Itu. Seperti itu. Terima kasih ya Mas Rudi sudah mau bercerita. Mungkin siapa lagi? Iya. Mbak Jessica? Saya ya sama kayak Lintang kan di jurusan AP itu benar-benar secepat itu gitu Bu. Jadi kita harus cepet-cepet sempro terus ngelanjutin penelitiannya juga. Nah, cuman saya itu juga kan aktif di organisasi. Iya. Jadi tuh kayak saya ngerasa capek sendiri gitu antara Hmm. eh, organisasi sama saya juga harus tetap ngerjain sempronya. Terus kan juga kalau sempro kan pertemuan mulai dari pertemuan 14 itu udah mulai ada yang presentasi. Bahkan di minggu lalu tuh teman saya udah ada yang sempro. Hmm. Terus Mm-mm. saya ngerasa kayak saya bisa nggak ya ngerjainnya. Terus eh belum lagi saya juga masih ada tanggung jawab di organisasi kayak gitu. Berarti merasa mungkin nggak bisa bagi waktu seperti itu Mbak Jessica. Iya, Kewalahan gitu ya. iya sampai sendiri. Apa Mbak Jessica ini udah pernah membuat jadwal-jadwal untuk mengerjakan tugas, kapan ini gitu udah organisasinya. Sudah, jadi saya bikin jadwalnya itu kayak misalnya nyicil bab satu. Nanti bab satu itu dari bagian pendahuluan itu dibagi kayak dari fenomena fenomena penelitian sampai sampai di research gap atau di mana gitu. Itu saya kerjain dalam waktu 1 minggu. Terus minggu depannya ngelanjutin yang pembahasan tadi. Cuman kayak mungkin di bagian novelty-nya atau di paragraf lain kayak gitu. Dan itu targetnya nanti 1 minggu itu bisa 2 minggu itu bisa 2 bab. 1 bab, salah-salah. dua Mm-mm. minggu 1 bab kayak gitu. Cuman kemarin ngeliatnya udah mulai ke ini lagi sih, kekejar. Cuman ya tetap kayak capek sendiri gitu. Begitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Jessica udah mau bercerita. Oke, Ya, sekarang kira-kira pada sesi hari ini siapa yang mau membahas masalah siapa dulu? Kita akan bahas masalah siapa dulu, kira-kira. Hmm, Siapa? kayaknya eh, Anis, Bu. Mbak Anis? Yang lain bagaimana? Iya. Iya kayaknya setuju Mbak Bu. Anissa aja ya, Ibu. Mbak Anis, Ya, yang terkait itu ya Mm-mm. overthinking ya Mbak Anis ya. Bagaimana Ya. Mbak Anis? Iya. Apa bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Iya, saya bersedia. Bersedia ya, oke. Sebentar saya tutup pintu dulu ya, soalnya suaranya ada motor bentar. Mohon maaf ya. Oke, Mbak Anis, oke. Boleh ceritakan Mbak Anis, kira-kira kapan Mbak Anis merasakan overthinking itu? Bisa ceritakan situasi terakhir yang membuat kamu merasa seperti itu bagaimana? Apa yang memicu kamu merasa seperti itu? Oke, jadi saya merasa overthinking itu akhir-akhir ini. Hmm, Kan apa namanya di pertemuan awal di matkul ini dosennya aku sudah menjelaskan nanti tugasnya akhirnya itu seperti ini gitu. Terus saya juga sebenarnya dari awal perkuliahan sih saya overthinkingnya, tapi baru bener-bener kayak rada mikir berat itu akhir-akhir ini gitu. Saya bener-bener mikir, aduh saya bisa nggak ya kayak gitu. Dan itu tuh jadinya apa ya berdampak ke saya nyiapinnya jadi kayak merasa kurang maksimal gitu. Takut ini saya nyiapinnya udah bener apa belum ya kayak gitu. akhir-akhir ini ya merasa overthinking mungkin ya karena terkait Iya, tugasnya ya Mbak Anis ya. Yang lain juga iya. mungkin nggak merasa overthinking seperti itu. Pernah?
Ya, Overthinking yang ya masalah pasti. apa? Ya. Eh, ya kurang lebih sama juga pasti kayak Mm-mm. karena UAS gitu. Kalau dari dulu santai-santai aja, terus menginjak UAS pasti ada aja yang dipikirin kayak bisa nggak ini itu gitu pasti. Seperti itu ya. Oke. Nah, Mbak Anis, kira-kira saat Mbak Anis overthinking kayak gitu, nah, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu saat itu? Atau apa yang kamu percayai terkait diri kamu itu seperti apa? Kamu merasa seperti apa? Hmm, saya merasa apa ya? Saya merasa kemampuan saya dalam hal itu kayak kurang gitu Bu, daripada teman-teman saya yang lain. Jadi Mbak Anis merasa kemampuannya kurang ya daripada teman-teman Mbak Anis mungkin ya yang lain ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, eh, dari hal tersebut, kira-kira apa alasan yang membuat kamu berpikir seperti itu? Kenapa ya? Saya ngelihat teman-teman saya itu kayak ya biasa aja gitu loh pas mendekati UAS kayak gini. Kayak Hmm, mereka tuh ya ngerjain tugas kayak biasa, kayak nggak kelihatan se-overthinking saya kayak gitu loh Bu. Jadi saya mikirnya, oh mereka pasti bisa sih ini gitu, nggak kayak saya. Oh, Mbak Anis merasa teman-temannya itu lebih bisa daripada Mbak Anis ya, seperti daripada Mbak Anis. Oh, oke. Ini Iya. Mbak Anis berpikiran seperti ini udah lama, Mbak Anis. Hmm, ya belum lama sih ya, akhir-akhir ini itu. Nah, dari pemikiran yang seperti itu, apakah Mbak Anis pernah mengalami kegagalan sebelumnya? Apa tiba-tiba Mbak Anis, kenapa Mbak Anis berpikiran seperti itu? Gimana Bu maksudnya? Maksudnya Mbak Anis, kan Mbak Anis merasa tugasnya tuh, tugas akhirnya tuh Mbak Anis kurang baik daripada teman-temannya ya. Nah, apakah di semester sebelum-sebelumnya itu Mbak Anis memang pernah gagal pada tugasnya? Oh enggak, semester sebelumnya enggak. Dan juga overthinking saya tuh karena apa ya, saya merasa semester ini tuh kayak lebih berat gitu loh pressure-nya daripada semester sebelumnya. Jadi ya saya belum pernah ke ngalamin gitu di semester sebelumnya. Jadi belum pernah ya, tapi Mbak Anis berpikiran seperti itu mungkin akhir-akhir ini ya Mbak Anis ya, karena terlalu terpressure gitu ya. Gimana tanggapan dari yang Iya. lain terkait permasalahan Mbak Anis? Apa kalian juga pernah merasa seperti itu? Mungkin kayak takut nilainya jelek dibandingkan teman-teman lainnya atau bagaimana? Mungkin Mbak Carolina pernah merasa seperti itu? Oh, saya jujur pernah sih karena kan ini ya apa saya kan juga ada tuntutan untuk selalu bagus. Jadi saya tuh ada momen di mana nilai saya tuh kurang apa memuaskan gitu. Nah, saya juga sama sih sebenarnya kayak Mbak Anis tadi. Saya kayak overthinking terus saya tuh sempat kayak sesekali tuh nyalain diri saya sendiri gitu loh. Kayak kenapa teman-teman saya tuh bisa dapat nilai banyak sedang nilai bagus sedangkan saya tuh nggak bisa. Padahal kalau saya lihat kalau secara effort gitu ya saya nggak kalau dibandingin gitu saya juga apa ya kayak usaha banget dan tapi kenapa nilai saya tuh nggak sebaik atau sebagus teman saya. Jadi saya pernah sih kayak Mm-mm. ngalamin fase kayak Mbak Anis cuma saya ya saya rasain sendiri aja gitu Bu. Tapi juga kadang saya curhat ke teman gitu buat apa ya istilahnya paling nggak saya tuh merasa beban saya tuh lebih ringan gitu loh kalau soal tugas atau nilai kayak gitu. Baik, jadi pernah ya mungkin Mbak Carolina merasa terpressure atau merasa kurang baik daripada teman-temannya seperti itu ya. Oke, terima kasih Ya ya Mbak Carolina. betul. Oke, Mbak Anis, dari permasalahan itu ya Mbak Anis ya, kira-kira apa pikiran pertama kamu yang muncul saat kamu menghadapi tugas itu? Pikiran pertama yang muncul, Mas saya Rafa. mikir ini dosen akan menilai saya sebagai apa ya, kayak kurang baik gitu Hmm, mungkin.
Jadi Mbak Anis merasa dosen akan menilai Mbak Anis ya kurang baik pas Mbak. Tapi Hmm. padahal Mbak Anis belum. Apakah Mbak Anis pernah ada usaha untuk melakukannya? Usaha memperbaiki tugas Ya, gitu. apakah? Sudah, Hmm, sudah. Terus apa ya? Sudah pernah saya mencoba memperbaiki tugas seperti itu, tapi tetap apa ya? Ya kurang gitu nilainya, Bu. seperti itu. Oke, Mbak Anis. Nah, bagaimana perasaanmu pas kamu menghadapi tugas itu? Terus menghadapi tugas itu sebelum sebelum dosen menilai ya, saya Mm-mm. ngerjainnya ya santai aja, kayak kayak ngerjain tugas-tugas biasa gitu. Mm-mm. Tapi waktu tahu setelah dinilai dosen terus harus revisi itu, saya jadi ya sedikit khawatir kalau-kalau apa hasil revisi saya itu masih tetap kurang gitu menurut dosen. Takut kurang ya, Mbak Anis ya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Dampaknya pada diri kamu apa? Pada perilakumu? Misal kayak kamu prokrastinasi atau bagaimana? Apakah pernah? Apakah ada dampak pada diri kamu? Kalau dampaknya iya, mungkin prokrastinasi itu. Jadi saya kayak mikirnya, ah mau direvisi segimanapun juga pasti tetap akan dinilai buruk gitu sama dosen. Jadi saya milih, ya udahlah ngerjainnya mungkin bukan prokrastinasi ya, tapi mungkin ngasal aja gitu ngerjainnya. Yang penting kekumpul gitu. Tadi merasa ngasal gitu ya, dampaknya pada diri Mbak Anis ya mungkin ya. Gimana tanggapan yang Iya. lain? Mungkin Mas Rudi, apakah gimana tanggapannya? Apa Mas Rudi pernah mengalami hal yang serupa dengan Mbak Anis? Eh, iya sih Bu, kadang-kadang tuh saya juga kalau nggak paham sama tugasnya itu saya ngerjainnya itu ya kalau dibilang ala kadarnya gitu sih. Ya, Kabarnya asal gitu. hmm, ya, ya dibilang asal ya enggak, ya Yang penting dibilang ngumpulin. betul juga enggak gitu loh. Masih ragu Oh, lah sama diri sendiri. Ya. masa ragu ya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Kalau Mbak Jessica, apa pernah mengalami atau ada tanggapan untuk Mbak Anis? Pernah sih kalau ngerjain tugas salah-salahan dan itu sering karena kan juga aku harus aktif di organisasiku tadi. Maksudnya aku ada tanggung jawab. Cuman aku mau tanya ke Mbak Anis. Tadi kan di awal juga apa sih ngomongin overthinking gitu ya. Nah, apakah overthinking yang Mbak Anis ini tuh cuman 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 ada waktu Mbak Anis lagi ngerjain tugas aja, tugas kuliah, atau kayak overthinking juga di situasi-situasi yang lain, kayak waktu harus ngambil keputusan ini, harus harus milih, harus dihadapkan dengan dua pilihan kayak gitu. Apakah Mbak Anis seringnya di mana? Eh, Kalau saya sih nggak cuma pas ngerjain tugas saja, tapi mungkin pas kayak apa ya? Kayak pas keinget tugasnya itu langsung overthinking gitu. Hmm, Jadi kebanyakannya di tugas kuliah gitu ya. Iya, betul. Terus mau tanya lagi boleh kan? Bu? boleh, boleh, nggak apa-apa. Nah, terus eh pas kan pasti kayak kita lagi ngerjain tuh pasti kayak kepikiran-pikiran yang lain gitu kan. Overthinkingnya ke arah hal yang negatif. Nah, biasanya yang Mbak Anis lakuin supaya pikirannya Mbak Anis jadi positif lagi terus tetap bisa ngerjain dengan fokus itu kayak apa? Yang mungkin yang bisa ngebantu Mbak Anis. Kalau dari aku ya, Oke, mohon maaf tadi Zoom-nya mungkin keluar ya. Mungkin agak error ya. Oke, bisa dilanjutin? Mungkin tadi Mbak Jessica. ya eh kalau aku waktu aku lagi kalau aku tuh sih kalau overthinking tuh kayak kepalanya tuh berisik gitu kan. Maksudnya kayak banyak-banyak suaranya. Nah, biar aku tetap fokus untuk ngerjain tugas, aku biasanya tuh
nyalain lagu kayak gitu. Terus kalau aku nggak tahu lagunya kan aku akan nyanyi gitu kan. Eh, Nyanyi dalam artian nggak nyanyi ngomong tapi bersenandung di kepala. Terus itu kalau aku sendiri sih lumayan ngebantu gitu buat nurunin overthinkingku gitu Mbak Anis. Oke, bagaimana Mbak Agnes? Hmm, kalau saya biasanya, kalau misalkan lagi overthinking gitu, biasanya saya cerita ke teman kayak gitu. Jadi saya nggak mau Hmm. nyimpen overthinking saya sendiri kayak gitu. Terus apa ya, mungkin melakukan hal yang saya suka gitu. Misalkan kayak keluar beli es krim kayak gitu-gitu. Terus habis itu nanti kalau udah pikirannya udah fresh, udah overthinkingnya berkurang gitu, nanti bisa ngerjain tugas lagi gitu. Itu bagus ya Mbak Anis, sudah ada inisiatif yang seperti itu ya Mbak Anis. Oke, Mbak Anis tadi kan terdapat beberapa mungkin pikirannya mungkin negatif ya Mbak Anis ya. Nah, kira-kira dari pemikiran yang seperti itu, apakah akan terus berdampak baik pada diri Mbak Anis? Enggak sih, Bu. Nggak, bisa Enggak. dijelasin kenapa? Karena kalau overthinking terus nanti juga apa ya mungkin bisa berdampak ke kesehatan saya mungkin saya Hmm. terlalu mikir berat gitu. Baik, itu memang benar ya Mbak Nis. Mungkin akan berdampak pada diri kita masing-masing ya kalau misalnya kita terdapat pikiran yang terus negatif pada diri kita sendiri ya Mbak Nis ya. Nah, jadi mungkin pikiran kita itu seringkali mempengaruhi bagaimana perasaan dan tindakan kita ya Mbak Nis. Kadang kita juga terjebak dalam pola pikir yang negatif yang membuat masalah mungkin terasa lebih berat seperti itu. Mungkin yang lain juga bisa ya, kalau misalnya pola pikir yang negatif itu bisa diubah menjadi yang mungkin lebih positif seperti itu, karena itu akan mempengaruhi atau berdampak buruk pada diri kita sendiri. Seperti itu ya, Mbak Anis ya. Oke, Iya, Bu. nah mari kita mencoba mengganti pikiran yang kamu itu menjadi pikiran lebih adaptif atau yang menjadi lebih positif itu ya, Mbak Anis. Kira-kira Mbak Anis, Ibu tanya, kira apa tujuan kamu melakukan sesi konseling ini kira-kira nanti di akhir apa tujuan kamu? Saya pengen merubah pikiran overthinking saya itu biar lebih positif gitu, biar nggak terlalu overthinking lah gitu intinya. Baik. Jadi supaya mengganti pikiran itu supaya tidak itu ya, tidak overthinking lagi kayak gitu. Oke, dan supaya Mbak Anis apa namanya perilakunya Mbak Anis bisa berubah mungkin ya Mbak Anis ya. Eh, Iya, Mungkin dari yang mengerjakan asal-asalan, mungkin Mbak Anis juga bisa mengerjakan tugas secara benar-benar dengan betul-betul gitu ya Mbak Anis ya. Oke, nah mari iya. kita coba ubah pikiran itu ya Mbak Anis. Kira-kira apa yang kamu pikirkan dalam diri kamu ketika kamu overthinking? Bagaimana? Coba rubah pikiran itu menjadi yang lebih positif. Kira-kira bagaimana? Hmm, ini pikiran baru begitu ya. Ya. Saya mikirnya saya bisa ngerjain tugas ini dengan baik. Saya yakin kalau misalkan dosen akan memberikan nilai yang baik pada tugas saya. Nah, itu bagus banget Mbak Anis. Gimana tanggapan yang lain terkait pikiran baru Mbak Anis? Apakah setuju semua? Eh, saya setuju Bu dengan pemikiran Mbak Anis dan saya merasa bahwa Mbak Anis tuh sebenarnya tuh bisa cuma ya mungkin apa ya kayak motivasi dalam dirinya aja yang kurang tapi menurut saya Mbak Anis itu udah bisa menunjukkan kalau Mbak Anis tuh apa ya punya kesadaran dan kemauan gitu Bu, untuk berubah jadi yang lebih baik. Oke, itu bagus banget ya, Manis. Nah, coba kita latihan ya. Coba bayangkan ketika kamu ada di situasi, kamu merasa terbebani dengan tugas, kamu merasa nggak lebih lebih buruk daripada teman-teman kamu. Nah, kira-kira apa yang kamu ucapkan pada diri kamu? Hmm, nggak perlu takut Hmm. sama apa ya. Ini fokus sama sama progres dari diri kamu sendiri. Nggak perlu terlalu musingin orang lain. Semuanya punya apa ya proses jalan menuju ke finishnya masing-masing. Pasti Nah, bisa. Pasti aku bisa.
Oke, hebat Mbak Anis. Ibu sangat mengapresiasi ya dari ada perubahan dalam diri Mbak Anis ya. Oke, nah jika kamu berhasil eh, bisa merubah pikiran itu, kamu bisa mengerjakan tugas secara runtut, tidak asal-asalan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu katakan pada diri kamu pas kamu udah Hmm, berhasil? ya, kamu hebat tuh kan, akhirnya bisa juga gitu. Oke, hebat ya Mbak Anis ya. Itu bisa Ya, membuat kamu lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan-tantangan kamu berikut-berikutnya seperti itu. Nah, oke Mbak Anis, jadi Ibu mau memberikan tugas nih. Jadi Mbak Anis silahkan tuliskan ya Mbak Anis ya. Misalnya Mbak Anis, misalnya situasi apa yang sedang Mbak Anis hadapi, terus di kolom berikutnya, terus apa pikiran Mbak Anis atau pikiran otomatis Mbak Anis, terus selanjutnya apa pikiran alternatif yang membuat Mbak Anis menjadi pikiran yang positif, dan selanjutnya bagaimana perasaanmu. Nanti Ibu kirim formatnya ke Mbak Anis ya. Nanti Mbak Anis silahkan isi dan minggu depan kita bisa mengevaluasinya secara bersama-sama. Apa bisa disepakati Mbak Anis? bisa. Oh, Bu, berarti itu saya ngisinya tuh setiap saya merasa overthinking begitu kah? Betul, pas kamu masa overthinking atau ada situasi yang kamu hadapi saat ini, kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke, oke Mbak Anis, Ibu sangat mengapresiasi ya Mbak Anis sekarang udah ada pemikiran yang baru ya, Mbak Anis ingin apa sudah bisa merubah pikiran yang negatif menjadi yang pemikiran lebih positif gitu itu ya Mbak Anis ya. Oke, bagaimana? Gimana perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling kelompok hari ini? Mungkin dari Mbak Anis dulu. Saya Oh, bentar, Mbak Anis dulu bagaimana perasaannya? Oh ya, saya merasa apa ya, mungkin lebih apa ya, tercerahkan gitu. Biar saya nggak melulu overthinking seperti itu. Terus jadi juga dari teman-teman saya jadi yakin kalau misalkan saya sebenarnya bisa, cuman saya masih kebanyakan overthinking aja gitu. Hebat ya Mbak Anis ya. Terima kasih. Yang lain, gimana perasaan kalian? Tadi siapa? Seru ya, Bu. Baik. Gimana Mas Seru, Willy? terus punya kenal teman baru, terus hmm, bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mm, Itu Terima sih. kasih. Siapa lagi? Senang, Bu. Senang. Ibu kenapa senang? Iya, bisa sharing sama teman-teman soal apa yang dialamin gitu. Terus dapat teman baru juga, satu jurusan Oke. tapi gak kenal. Itu Kayak sudah kenal. Lintang. Berarti merasa seneng ya. Gimana? Mbak Karlina atau Mbak Lintang? Perasaannya? Kalau saya ya senang sih Bu. Apalagi kan yang saya ceritakan tadi awalnya kan masalahnya tidak jauh beda ya sama Anis. Mm. Cuma beda perihalnya aja itu jadi kayak tahu oh, ternyata gini ya penyelesaiannya gitu. Saya Jadi, bisa mencoba juga mungkin. oke. Terima kasih Mbak Lintang. Yang terakhir Mbak Karlina, gimana perasaannya? mungkin saya sama sih Bu, kayak teman-teman yang lain kayak senang terus juga ngerasa seru-seru terus juga eh, apa ya kayak nanti tuh saya tuh juga mungkin bisa dapat wawasan lebih gitu kalau misalkan saya tuh punya permasalahan yang relate sama masalahnya Mbak Ani sekarang. Gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih ya sudah mau mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi pada hari ini kita juga sudah belajar ya cara mengenali pikiran-pikiran negatif mungkin dari Mbak Anis, mungkin bisa juga jadi pembelajaran buat kalian semua seperti itu ya. Jadi Mbak Anis juga bisa mengganti pemikirannya dengan pola pikir yang lebih realistis ya. Jadi ini adalah langkah awal untuk menuju perubahan yang positif dari diri Mbak Anis seperti itu. Nah, mungkin kita akan mengadakan sesi berikutnya ya. Kira-kira bisa di hari apa kalian? Eh, kalau saya bisa sih Bu kayak minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Sama ya, Kalau Di mungkin hari teman-teman Minggu. yang lain mungkin Iya kalau misalnya bisa, Bu. diadakan tatap muka, apakah kalian bersedia?
Bersedia, Bu, kalau semua. Sedia ya, di depan kita akan mengadakan tatap muka ya, seperti itu di ruangan ibu ya. Nanti ibu kirim itunya, alamatnya. Oke, sanggup semua? Biar kita lebih Bu, hmm, saling kenal satu sama lain kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, ya, terima kasih sudah mau bergabung dalam sesi kelompok hari ini. Ibu sangat senang kalian bisa aktif dan juga saling berbagi pengalaman. Oke, mungkin bisa kita akhiri ya karena waktunya juga sudah lebih juga. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kita buat grup lagi ya, grup. Eh, kita chat di grup kira-kira apakah bisa minggu depan di jam berapa gitu ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa.